Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizko Nigeria, akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat yang bertemakan analisis kadar gula sebelum inversi dalam sampel sirup. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada analisis kadar gula sampel sirup: pertama, neraca analitik, beaker gelas, pipet tetes, corong gelas, kertas saring, labu ukur 100 ml, pipet volume 20 dan 25 ml, Erlenmeyer, reflux, hot plate, gelas ukur, dan buret. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu sampel sirup, Aquades, timbal asetat 1/2 basis, Na3PO4 10%, Na2HPO4 10%, bereaksi Love, batu didi, asam sulfat 25%, Ki 15%, Na2S2O3 0,1 N, dan indikator amilom 1%. Selanjutnya, cara kerja: ditimbang 2-3 gram sampel uji, kemudian ditambahkan 50 ml Aquades. Setelah itu ditambahkan timbal asetat 1/2 basis dengan cara tetes demi tetes hingga tidak terdapat endapan. Selanjutnya ditambahkan 6-7 tetes Na3PO4 10% agar air menjadi jernih. Lalu ditambahkan 3-4 tetes Na2HPO4 10% dan disaring larutan dari gelas piala ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda garis meniskus, lalu dihomogenkan. Setelah itu dipipet 25 ml menggunakan pipet volume ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan pereaksi Love. Kemudian ditambahkan batu didi ke dalamnya untuk mempercepat pemanasan. Setelah itu dipanaskan menggunakan hot plate dan reflux selama kurang lebih 10 menit. Lalu didinginkan menggunakan air dan ditambahkan H2SO4 25% sebanyak 25 ml dan harus dilewatkan pada dinding Erlenmeyer secara hati-hati. Kemudian ditambahkan Ki 15%. Disaring larutan dari gelas piala ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda garis meniskus, lalu dihomogenkan. Setelah itu dipipet 25 ml menggunakan pipet volume ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan pereaksi Love. Kemudian ditambahkan batu didi ke dalamnya untuk mempercepat pemanasan. Setelah itu dipanaskan menggunakan hot plate dan reflux selama kurang lebih 10 menit. Lalu didinginkan menggunakan air dan ditambahkan H2SO4 25% sebanyak 25 ml dan harus dilewatkan pada dinding Erlenmeyer secara hati-hati. Kemudian ditambahkan Ki 15% sebanyak 20 ml menggunakan pipet volume. Lalu dititar menggunakan natrium tiosulfat 0,1 N sebagai indikator. Digunakan amilum. Dicatat volume sebagai A ml. Dibuat belangko pengujian, yaitu dengan mengganti larutan 1 dengan Aquades sebanyak 25 ml dan mengulangi prosedur nomor 7-14. Dan yang terakhir, dicatat volume titrasi belangko pengujian sebagai B ml. Selanjutnya, pada data pengamatan yang diamati, pertama bobot sampel
volume titrasi sampel yang sebagai A mililiter, kemudian volume titrasi belangko pengujian yang sebagai B mililiter, kemudian normalitas natrium tiosulfat yang sudah distandarisasi yaitu 0,105 N, dan yang terakhir faktor pengenceran dengan rumus 100/25. Selanjutnya pada perhitungan angka tabel dengan rumus B mililiter dikurang A mililiter dikali normalitas natrium tiosulfat yang sudah distandarisasi. 24 ml sebagai B mililiter dikurang 18 sebagai A mililiter dikali normalitas natrium tiosulfat, dengan hasil didapatkan 6,3. 6,3 pada angka tabel antara 6 dan 7 ml natrium tiosulfat glukosa. 6 sebagai 14,7 dan 7 sebagai 17,2. Antara 6 dan 7 yaitu 14,7 dan 17,2 berselisih 2,5. Jadi angka tabel dari 6,3 yaitu 14,7 ditambah 0,3 dikali 2,5 sama dengan 14,7 ditambah 0,75 sama dengan 15,45. Kemudian pada perhitungan kadar gula sebelum inversi. Persen gula sebelum inversi AT dikali faktor pengenceran sama dengan miligram sampel uji dikali 100%. Didapatkan hasilnya 2,63%. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.